Oke, udah. Lanjut, Red. Oke, jadi step yang paling awal kita akan ambil warna primernya. Aku bikin frame ya, frame-nya terserah dulu. Oh ya, kalau mau bikin frame di ini kayak ada kotak gitu, terus frame. Atau shortcut-nya kamu langsung tombol F gitu, langsung bikin frame sendiri. Ya kalian bikin frame aja guys, sambil lihat sambil praktek. Yuk, sambil praktek. Kalau langsung ada pertanyaan langsung aja ya. Kalau misalnya aku nggak respon, bisa langsung kop di sini aja ya. Kak mau tanya gitu. Bisa. Oke. Ini frame-nya besaran. Tuh. Aku juga mau nyoba biar profesional. Iya. Oke, aku udah dapet. Lah di Eva Design sendiri itu ada ekspornya. Jadi langsung ntar aku cari sampai beda warna dangernya. Oke, ini udah agak beda kan ya. Warna danger sama warna primernya. Aku ekspor JPG. Oke, terus aku masukin di sini. Wow, besar. Oke, ini sebenarnya step yang agak lama. Jadi coba diperhatikan dulu ya. Oke, aku bakalan bikin ini. Jadi ini kan colornya dari what kok cuma ini. Dari skala 1 sampai 900, aku bakalan bikin ini sampai 9. Ini aku buat cepet ya, soalnya nanti habis color, aku break buat lihat kalian. Agak cepet. Oke. Aku terus pakai eye dropping. Oke. Kalian coba lihat dulu ya. Soalnya ini butuh ada tools yang menurut aku agak advance. Oke. Ini kan udah aku definisikan nih warna-warnanya ya. Terus aku bakalan bikin ini jadi desain sistem. Gimana caranya? Ini aku rename dulu. Oh, benar. Ini aku rename dulu. Jadi bentar. Warna primary 10. Tulisannya itu juga harus primary garis miring 10. Biar apa? Karena di dalam Figma, kalau dia garis miring, itu artinya dia menunjukkan properti. Terus kita klik yang ini, fill. Di sini kan ada fill ya. Ini yang menurut aku agak advance. Ada fill, terus kita klik tambah ini, shred. Bukan, yang ini, titik 4 ini, style, terus klik tambah ini, shred. Nah, di sini kita kasih nama primary color. 10. Cepetan ya? Enggak. Nah, ini kelihatan nih, primary 10. Habis itu
aku bakalan bikin lagi. Emang agak lama ya bikin desain sistem. Satu-satu. Tapi enaknya gimana? Kalau kalian pas ngedesain terus ada rombak kan, jadi nanti semua warna itu bakalan keganti kayak gitu. Color style, oke. Yup. Oke, misal nih ya, aku mau bikin sesuatu baru nih. Terus aku warnanya itu langsung pakai Primary 20 ya. Ketika Primary 20 aku ganti nih. Dia juga ganti. Biar Figma tuh canggih banget loh. Semuanya bakalan keganti. Jadi kalau kita warnanya nggak seret, tinggal diganti warna parentnya kayak gitu. Nah kan? Itu namanya desain sistem. Tuh. Oke, karena mesti nanti lama ya. Jadi aku desain sistemnya cuma sampai color 300 aja ya. Mungkin kalian bisa ngelanjutin guys, yang lain. Oke, kalau lupa lagi, nih kalian klik colornya, terus ke fill, ada titik 4, strip, kalian tekan tambah, oke, sekalian kasih primary thread 30. Jadi ini 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Terus kalau kalian mau warna ini, itu berarti nanti pewarnaannya, misal nih ya, aku yang warna aksennya pakai satu aja ya, karena nggak terlalu penting kayaknya. Aku warna aksennya pakai yang shade 30. Oke. Terus aku tambah, ini beda bukan primary ya, tapi info 30. Grid style kayak gitu. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Oh, ini untuk penamaannya tuh apa bebas atau gimana sih penamaannya? Primary ada info gitu. Ini aku ngikutin ini. Primary success info warning danger. Oke. Ya. Thank you, Kak. Masa. Ya, kenapa kok slash 1030 ya? Karena nanti ketika kita lihat langsung ke define sendiri. Primary langsung dikelompokkan sendiri. Primary ada 10, 20, 30 kayak gitu. Terus info ada 30. Bentar, ini bukan info ya. Oh ya, style ini juga bisa dihapus. Bentar. Bentar. Oke, santai-santai.
Jadi misalnya kayak gini aja dulu ya. Ininya nggak usah dulu. Misalnya kita desain sistem color palette-nya itu kayak gini gitu. Ya, terus kalau kalian mau besarin ini pakai ya, bentar. Ketika kalian udah kayak mendefinisikan warnanya, maka setiap misalnya nih aku mau bikin button gitu. Tapi kan button kita masih belum bikin desain sistemnya ya. Misalnya aja ya. Nah, terus warnanya kalian tinggal pilih di sini nih. Udah ke define sendiri kayak gitu. Misalnya mau ini, udah tinggal selesai gitu. Terus misalnya ini jelek, ya kalian tinggal ganti aja. Warna apa kayak gitu. Oke? Cepet banget ya, soalnya belum juga jelasin. Enggak lah, nggak cepet menurutku. Nangkep ke intinya ya. Aku mau tanya, dari sini ada yang mau ditanyakan tadi sampai color dulu dong, sampai color dulu wes. Ada yang mau ditanyakan? Ini kalau bisa kalian define satu-satu ya. Izin bertanya, kalau yang itu kan penamaannya sesuai yang tulisan itu yang primary. Nah, kalau yang ini angkanya itu sesuai sama ini apa Kak? 100, 200, 300 gitu. Iya, sesuai. Kalau aku pakainya skala 10, jadi aku define-nya itu misalnya primary, terus 10, berarti aku pakai ini. Kalau misalnya kalian bingung, nggak apa-apa, primary 100, primary 200, success 300, itu nggak apa-apa gitu. Pasti kalian mikirnya kok tambah kayak susah ya, Kak? Emang di awal itu susah karena kita harus bikin desain sistemnya, agak lama juga prosesnya. Tapi kalau misalnya implementasi di UI yang page-nya banyak, desain sistem itu bakalan membantu banget. Karena kita nggak, selain warnanya jadi konsisten, kita itu nggak, misalnya mau ganti warna itu bisa langsung sekalian banyak warna gitu. Emang agak ribet ya ini di awal-awal gitu. Habis itu ada tadi yang ditanyakan mungkin dari yang lain. Kak, tadi saya kelewatan pas cara ganti warnanya, yang balik ke warna parent. Gimana? Tadi kan kakak kan coba ganti warnanya gitu kan, misal nggak cocok bisa diganti warnanya, terus bisa berubah semua. Nah pas itu saya tadi kelewatan Kak. Oke, aku contohin sekali lagi ya. Misal aku ada ellipse nih. Sorry ya, ruame sama aku. Kenapa? Terus aku pakai success 10 ya, misal. Success 30. Ya ini pewarnaannya masih ngawur ya, aku banyak yang tipe. Jadi kalau bisa kalian sesuaiin ini gitu. Iya. Pakai warna ini 30. Terus ternyata warna ini tuh jelek banget. Aku pengen ganti. Kalau pengen ganti kita harus tahu warna kode yang akan kita ganti kayak gitu. Misal. Oke, ini aku udah dapetin kode warnanya, aku copy. Terus di sini, oke, ini caranya jangan di-detach ya, jangan di-detach kayak gini. Tapi kalian pilih, terus ada kayak warna kayak gini, tuh 2, edit style, terus kalian copy. Nice, sudah ganti semua. Oke, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Oke, misal warnanya cuma ini aja ya yang kita pakai. Nggak apa-apa, nggak sempurna. Pokok kalian paham gimana cara bikin
color style. Namanya color style. Next, aku bikin tentang textile. Aku copy dari sini aja ya. Ini menurutku yang butuh banget. Tekstil karena kayak nyari font gue susah gitu loh buat nyesuaiinnya. Kalau satu zoom ini emang sak banget loh. Lihat lah, gambarku nggak kelihatan loh. Terhalang iku kan. Iya. Redesign Zoom ya. Itu tugasnya WRI 8 lah. Desain Zoom. Kalian redesign cuma ubah fontnya aja sama ketebalannya, udah itu dari desain itu guys. Tapi juga harus ada tujuan yang jelas. Ya, oke. Terus ada yang tanya nih, redesign Zoom. Terus ini aku mau kasih tahu gimana caranya bikin tekstil. Oke, kalau tekstil itu sebenarnya ada aturannya sendiri ya. Kalau aturannya itu kita nggak bisa langsung, misal nih bikin kayak gini. Headline-nya aku mau 40 pixel nih. Ininya aku ini. Itu sebenarnya nggak bisa. Karena kalau kita ngawur, pas diterapin secara asli, itu bakalan teksnya kebesaran atau kekecilan. Jadi harus ada yang namanya pakemnya gitu. Pakemnya itu bisa lihat di material.io. Ini tuh source yang bagus banget. Saya catat lagi. Komponen. Apa ya? Aku lupa tempatnya di mana. Tipografi nggak sih dulu itu? Iya, tipografi tulisan kan ya. Iya. Ini material IO ini di sini UI tapi bingungin loh. Jen. Sampai kok desain nggak ada di ngono ya. Awalnya. Tuh lah, tipografi di bisa. Card button, checkbox, tetapi kerja style screen. Gak ada dong. Oke, kayaknya nanti aja wis ini apa? Lihat di sini. Aku mau contohin nih gimana caranya bikin tekstil. Sebenarnya caranya sama banget. Misal aku punya heading satu itu. Terus aku define karena ternyata frame-ku kurang besar. Misal ya, ini cuma misal aja ya. Jadi aku cuma kasih tahu gimana caranya. Nanti jangan ditiruin ya ini. Berantakan. Caranya itu sama kayak tadi. Ini kan Roboto 24 reguler. Aku maunya yang bold nih, misalnya buat heading. Terus di sini misalnya 150%. Sebenarnya ini juga ada aturannya ya, tapi aku nggak begitu paham aturan gimana. Kalian bisa lihat di material.io tadi. Terus cara bikinnya, tekstil itu sama kayak color di titik 4 ini. Kita kasih style. Terus kita ini namain heading. Misal ya, heading 1 gitu. Ya, harus pakai slash. Kalau pakai slash, biar dia itu bisa ngegroup sendiri gitu loh.
1, 2, 3 kayak gitu. Jadi fungsinya slash itu buat dia misahin, oh dia itu heading 1 kayak gitu. Jangan ditulis langsung kayak gini. Terus aku misalnya heading 2. Detach. Ini misalnya biasanya font itu kelipatan 4 ya, atau kelipatan 2. Di sini aku pakai kelipatan 4 berarti 20 misalnya. Terus ini medium. Oke. Habis itu aku kasih text style nih. Aku tambahin heading 2 gitu. Kalau kita udah define kayak gini, nanti muncul ada berapa text style yang udah dibikin. Nah, sih. Kayak mana sih? Aku mau nulis sesuatu. Aisyah gitu. Hadir. Yup. Nah, ini bisa diganti-ganti. Nah, ini udah digrupin sendiri sama Figma-nya. Dia tuh heading 1, terus aku ganti kedua. Oke, agak kecil. Terus color-nya misalnya, aku maunya, kan ini itemnya masih item biasa ya. Terus aku color-nya mau primary 30. Udah, itu aja deh. Enak banget pakai desain sistem itu. Jangan lupa size-nya yang udah didefinisikan tadi buat heading-nya itu ditulis ya di sini. Itu buat tekstil. Maaf ya berantakan. Apa namanya? Tutorialnya. Cepet-cepet. Yang kedua itu button. Jadi button adalah elemen yang harus didefinisikan. Oke. Bisa aku bikin kotak nih ya. Terus aku kasih ini button. Nah, aku di sini juga harus definisikan lagi nih. Button kayak gitu. Aku detach di sini. Terus button aku misalnya maunya 14 pixel. Mediumnya nggak usah nih, regular aja. Oke, udah kayak gini. Terus tinggal aku tambahin di sini. Nah, di sini button. Jadi kalian nggak usah bikin button 1, button 2. Kalau misalnya ada, penulisannya sama, harus button 1 gini, atau button 2 kayak gini. Kalau aku biasanya button itu cuma 1 ya, jadi langsung aku button kayak gini. Oke, terus ini warnanya aku pakai putih belum aku definisikan warnanya, terus kayak gini aja. Oke, ini headingnya aku ganti ke button. Nah, di sini button dia nggak masuk di heading sini ya. Dia ada sendiri karena emang nggak di dalam satu grup sama heading. Aku pakai button. Terus kalau aku button biasanya itu pakai auto layout. Ini ada auto layout. Kenapa pakai auto layout? Ini aku taruh tengah sini ya. Biar kalau ini aku ada sesuatu di dalamnya, ini dia langsung otomatis panjang kayak gitu. Nah, ini. Kalau aku nggak pakai auto layout, terus aku buttonnya ini, dia nggak ngaruh. Fungsinya auto layout itu kayak gitu ya. Gimana sih Kak caranya bikin auto layout? Hilang dong. Bikin auto layout, kita tekan shift, tekan elemen pertama ini, terus kita tekan shift juga, terus kita tekan yang di baliknya ini. Atau kalau lama, shred gitu aja.
Terus di sini kan ada auto layout nih, ya kan? Nah, kita tinggal plus. Oke. Terus kita mau elemen di dalamnya itu di tengah. Kita tinggal geser ke sini. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Aku biasanya di tengah gini. Terus ini tinggal margin atas bawahnya berapa. Kalau misalnya 10, bisa 10. Oke, kayak gitu. Misalnya ini aku jadi namanya rename button free. Oke, ini penamaannya juga bisa pakai slash. Biar dia ke grup langsung primary kayak gitu ya. Oh iya, ini warnanya belum aku define. Nih, set tinggal gini aja. Oke. Nah, terus gimana Kak caranya bikin komponen apa bikin stylenya? Kalau ini kan masih belum style ya, maksudnya masih belum jadi komponen gitu. Terus aku ini tinggal misalnya aku copy di sini kayak. Ini aku jadi rename jadi button disable. Sip. Ya. Jadi button disable, terus warnanya tinggal aku ganti nih. Bentar ya, Rek. Nggak apa-apa. Ya udah. Terus warnanya tinggal aku ganti jadi 10 nih. Dia udah kayak kelihatan disable kan. Nah, karena dia udah ada 2 style button, terus aku mau jadikan varian. Gimana caranya? Ini kalian select semua. Terus ada kayak belah ketupat di sini di atas. Kalian klik, terus kalian create multi komponen. Oke? Create multi komponen, set. Oke, dia udah jadi komponen. Kalau udah jadi komponen, jadikan mereka sebagai varian. Karena mereka sama kan button. Cuma bedanya tipenya aja. Lah ini di Oke, lanjut di sebelah kanan ini kan ada combine as varian ya. Kita klik ini, strip. Oke. Otomatis nanti dia ada properti, ada disable, ada primary. Dan dia juga masuk di sini, aset. Loh, kan ada asetnya, button. Aku mau bikin button nih. Oke, kita tinggal tekan ambil asetnya aja. Seret gitu. Terus ternyata aku pengen yang disable, ganti aja disable kayak gitu. Enak kan? Terus ini akunya mau ganti next gitu. Nah, kayak gini. Jadi dia otomatis nanti panjangnya menyesuaikan di sini kayak gitu. Kecepatan ya? Oke, ulangin deh. Pertama, kita akan bikin buttonnya dulu. Bisa lewat kotak atau lewat rectangle ini, terus dikasih tulisan teks buttonnya apa. Habis itu kita kasih add auto layout di mana tadi ya? Oh ini auto layout. Terus kita definisikan dulu seberapa besar marginnya. Dia itemnya mau di tengah atau di atas atau di samping kayak gitu. Kalau sudah, ya kalau sudah, ini kita select semua, terus create multiple komponen. Oke, dia udah jadi komponen. Ketika dia jadi komponen, otomatis dia masuk di aset dong. Nah, tapi problemnya apa? Kalau nggak dijadikan varian, dia akan banyak banget. Jadi nanti buttonnya itu bakal banyak komponen. Makanya karena dia masih satu tipe, itu di combine as varian. Kalau kayak gini ya, misalnya aku nggak combine as varian ya, terus aku mau ambil komponen nih, button gitu. Ya sudah, kita nggak bisa milih nih. Cuma button aja. Tapi kalau di combine as varian, gini, ini kan dia jadi satu nih ya.
lebih rapi juga. Terus aku taruh di sini. Terus aku ganti disable. Nah, kayak gitu. Enaknya pakai varian itu kayak gitu. Ini buat yang button. Oh, bentar. Aku juga mau bedain mana yang komponen, mana yang parent. Mana yang parent komponen, mana yang child. Gitu. Ini kan komponen ya. Kalau komponen, dia itu bentukannya kayak gini. Nih ya, button. Ada kayak 4 titik gitu, membentuk belah ketupat. Terus kalau misalnya asetnya aku ambil, thread, dia itu bentuknya beda. Bentukannya kayak gini, belah ketupat kosong. Itu artinya dia itu anak sebuah komponen. Kayak gitu. Terus kalau misalnya di sini kita ganti, dia nggak bakalan berubah di sininya, di parent-nya. Tapi kalau parent-nya yang kita ganti, anaknya bakalan keganti. Gitu. Jadi misalnya ada button nih, banyak banget button di UI kita. Terus ternyata buttonnya itu warnanya pengen kita ganti. Nggak mungkin kan kita ganti satu-satu. Jadi tinggal di sini, terus kita ganti. Udah deh, kayak gitu. Tapi kalau misalnya buttonnya mau yang diganti di sini aja juga bisa. Tapi nggak bakalan ngaruhi parent-nya ya. Kayak itu juga bisa. Atau misalnya button ini deh, button sukses gitu. Nah, itu juga bisa. Ini contoh yang button ya. Next, ada yang namanya text field. Sama persis kayak ini. Cuma text field itu, ya sama sih sebenarnya. Juga bisa bedain. Misal 20, tanyakan 5. Terus di sini ada label gitu. Nah, label ini kan belum kita define. Jadi, kalau misalnya kita punya text style baru, kita definisikan di sini itu. Label misalnya ini wes. Oke, terus ini aku duplicate. Misalnya ini yang empty, ini yang lagi diketik gitu ya. Enggak. Ini yang udah ada isinya gitu. Misal lorem ipsum. Misalnya jangan pakai ini. Ini aku bikin 2 contoh text field. Yang pertama yang kosong, yang kedua yang udah keisi. Terus di sini aku bikin as frame selection. Oke. Di sini juga frame selection. 2 frame ini aku kasih nama deh, rename. Misalnya adalah text field. Oke, penamaannya harus pakai tanda miring lagi ya. Empty. Rename text field. Text field apa ya? Field. Udah keisi itu kan. Oke. Terus kita select semua. Habis itu create multiple component. Sip. Nah, di sini bakalan ada ini nih, label apa? Asetnya. Tapi dia itu masih ada 2 aset gitu. Terus kita jadiin combine as variance gitu. Misalnya aku punya form nih, form login gitu. Ya kita tinggal ambil aja dari sini gitu. Terus aku mau satunya itu ini. Kebalik dong. Ini yang empty, ini yang enggak. Terus ini aku ganti deh. Misalnya ini name.
enaknya tuh gitu. Jadi udah langsung kebikin gitu. Coba lihat di sini. Lah, ini dia text field. Dia adalah anak dari sebuah komponen begitu. Ini aku masih define yang secara sedikit ya. Maksudnya nggak terlalu detail, tapi aku ajarin gimana caranya, terus gimana mengakses asetnya, sama gimana bikin varian gitu. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Bentar, aku lihat dulu. Oke, sebenarnya di sini tuh ada drop down, tapi menurut aku ini nggak begitu penting. Ya penting banget, tapi untuk hari ini kayaknya terlalu banyak, nanti kalian bingung. Terus kalau misalnya kalian rasa nanti ada komponen-komponen lain, biasanya itu yang penting itu ini, navbar. Bisa didefinisikan. Jadi misalnya nih ya, aku punya navbar, mana ya navbarku? Other component. Oke, ini. Terus tinggal aku ganti nih di sininya. Home aktif, aku maunya yang transaksi yang aktif. Tinggal diganti. Oke, udah selesai gitu. Jadi ketika kita bikin komponen tuh kadang tuh nggak selalu di awal langsung kepikiran, oh komponennya itu ini, enggak. Jadi terkadang kita ngedesain sesuatu. Misalnya nih, kayak ini nih. Ini kan dia tuh satu card, tapi dia bisa dipakai di bolak-balik, di banyak tempat. Nah, itu bisa di-create komponen kayak gitu. Terus ini juga bisa di-create komponen kayak gitu. Oke, untuk yang awal emang yang pertama paling penting color, text, button, sama text field gitu. Oke, nggak apa-apa. Udah malam juga. Udah sah. Kecepatan ya Ibu ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Apa namanya? Yang penting kan ini intinya udah dapat kok. Oke, jadi ntar ya. Oh ya, sama aku ini sih kan minggu depan misalnya bikin UI ya Sal. Jadi bikin UI-nya misalnya satu orang kan harus 8 halaman nih. Jadi buat minggu depan mungkin bisa bikin 4 halaman dulu kayak gitu. Biar bisa memantau juga, bisa Bentar ya. Ini gimana sih? lagi ini sih berdiskusi untuk itunya. Jadi dari mock-up-nya itu tadi nanti gini aja deh. Nanti aku bikinin ke flow-nya ya. Terus misalkan nih, kan tadi kan berarti masing-masing anak, satu anak bikin desain itu tadi kan? Ya. Kalau gitu misalkan ya. Oke. Jadi kita challenge nih. Seminggu misalnya mau Sabtu atau minggu depannya kita meet lagi kayak gini kan. Biar nggak hari kuliah. Lebih enak nggak sih? Kayak gitu. Kita challenge teman-teman. Nanti nyelesain itu. UI-nya. Gitu. Nanti kita kasih reward. Ya. Ya beneran ini, semua beneran. Gimana? Tapi harus bener-bener harus selesai UI-nya itu tadi. Besok aku kabarin flow-nya, kalau flow-nya udah jadi aku kabarin. Pokoknya besok lah maksimal. Pokoknya gini kan ya. Tadi kan udah nge-vote tuh wireframe-nya itu kan per alur kan tadi kan kita nge-vote login-nya, terus menunya dan segala macam. Nah, nanti sama Sasa bakal urutin kan ya. Dari wireframe itu. Nah, nanti tugasnya teman-teman di sini ngedesain wireframe itu jadi
UI design itu bisa pakai komponen base kayak yang udah diajarin sama Reta tadi, atau bebas lah pendekatannya teman-teman gimana. Pokoknya satu alur itu udah jadi dari proses login sampai nanti proses checkout gitu ya harusnya. Terus minggu depan dipresentasiin. Nah, nanti desain yang bagus, yang terbaik lah nanti bakal dapat reward dari kita gitu. Yes. Kurang lebih gitu sih. Mantap. Ini rewardnya beneran ya ini guys. Nah, beneran. Bukan cuma selamat, enggak. Beneran supaya kalian semangat. Gimana? Kalau setuju, mungkin kalian bisa mengutarakan pendapat kalian di chat. Setuju dan tidak setujunya maksudnya. Atau enggak ini aja spoiler dulu hadiahnya dalam bentuk apa gitu. Ya, saya spoiler dulu, San. Itu loh yang biasanya dikasih sama Poltek tuh di mana sih? Link aja. Nah. Dapat saldo link aja guys. Lumayan guys. Dan supaya teman-teman bisa explore secara mandiri juga kan, karena kan tadi baru diajarin komponen base. Nah, jadi teman-teman bisa explore sendiri tuh gimana cara nata desainnya yang bagus tuh kayak gimana. Boleh googling, boleh nonton di YouTube, terserah. Nah, nanti kan teman-teman bisa belajar juga kan, sambil belajar nanti udah dipresentasiin dan bisa lanjut ke materi terakhir buat testing gitu sih. Nah, itu guys, gimana? Silakan utarakan pendapat Anda guys. Oke. Nah, kalau bingung, ya benar banget. Bingung nanya di grup